أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah dalam pengertian yang sebenarnya adalah berpindah dari hal yang mungkin selama ini kurang baik kepada yang lebih baik, atau yang sudah baik menuju kepada yang lebih baik lagi. Rasulullah tidak akan mampu mengembangkan Islam kalau beliau bertahan di Mekah. Karena beliau berani hijrah ke Madinah, maka akhirnya Islam berkembang ke seluruh penjuru dunia, sampai ke seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, sampai ke Australia hari ini, bahkan masuk ke Asia Tenggara. Islam berkembang kemana-mana, sampai juga sekarang ini ke Kubuan, sampai juga ke Pantai Cermin, sampai ke Selotong, dan kemana-mana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini efek apa Ustaz? Dari keberanian Rasul untuk berhijrah. Di Setabat ada sekian tahun yang lalu seorang anak muda yang mungkin kalau beliau tidak berani hijrah, belum tentu ada orang Langkat ini yang berpangkat jenderal. Dan itulah Jenderal Agus. Dan alhamdulillah beliau pun mendapatkan seorang artis terkenal, Bella Shafira. Kalau awak asik menghadiri Bella Sungkawa jangan biarkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hijrah itu memang diperlukan untuk adanya sebuah perubahan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya, dan terus berusaha untuk meninggalkan kesalahan yang lama dan menuju terus kepada kebaikan kedepannya sampai akhir hayat masing-masing. Maka kata Rasulullah, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh, wa sarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia yang bertambah umurnya, bertambah baik tingkah laku perbuatannya. Seburuk-buruk manusia, tambah umurnya tapi semakin jelek, semakin buruk pula tingkah laku perbuatannya. Makanya tua itu pasti. Ini anak-anak muda hijrah juga sadar suatu saat kita juga bakal tua. Ada penyakit yang paling ditakuti Nabi melanda umatnya. Satu takut tua, satu lagi takut mati. Itu dua-dua penyakit kata Rasulullah. Kalau penyakit takut mati namanya wahan. Wamal wahnu ya Rasul. Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, akhirnya takut mati. Jadi kalau ada orang takut mati, satu itu penyakit. Yang kedua kata Buya Hamka itu kebodohan. Jadi kalau ada orang takut mati, itu orang bodoh. Kenapa Ustaz? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap. Siapa yang nggak mati? Kalau karena orang kaya bisa nggak mati, Pak Harto kok meninggal? Haji Hanif meninggal, orang paling kaya itu. Kalau karena jenderal orang bisa nggak mati, 7 jenderal disikat PKI mati semua. Kalau karena pintar orang bisa nggak mati, Pak Habibie meninggal. Ustaz, nanti kalau sakit cari aja rumah sakit yang paling canggih, alat-alatnya lengkap. Istri Pak Habibie sampai ke Jerman, meninggal juga. Olga berapa lama di Singapura, Glen Eagles, meninggal juga.
Kalau karena dokter orang bisa nggak mati, dokter Ozi yang di Trans TV itu ganteng orang, belum sampai 40 tahun, kena kanker getah bening, meninggal. Kalau karena orang tahu resep bisa nggak meninggal, yang punya apotik kok meninggal. Kalau karena cantik orang, segan malaikat nyambut nyawanya, mantanku itu Julia Perez meninggal juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada yang nggak mati. Makanya kalau orang takut mati, itu penyakit. Dan kematian ini nggak ada standar. Kalau ada standarnya enak, semua orang meninggal umurnya ikut kayak Nabi Muhammad ya, tinggal nunggu. Wah berapa wah? Nabi 63, aku udah 50. Wah masih puas tua, 13 tahun lagi. Wah berapa? Minggu semalam pas 60 tahun. Mah 3 kali raya lagi tuh wah, dengan banyak tingkah. Cuman kalau aci gitu yang kasihan yang malam ini 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti besok waduh. Ini habis acara malam nih langsung bongkar tenda pindahlah ke rumahnya. Waktu pun singgah ke masjid dilap-lap dulu keranda sampai nangis. Tapi enggak, banyak orang 70-an masih hidup, 80-an masih hidup. Dan sekarang mohon maaf kawan-kawan pemuda, sekarang ini malah banyak yang meninggal nih yang muda-muda. Ini sekarang lagi musim malah yang meninggal nih yang muda-muda. Karena kalau kita tengok berita, rata-rata kejadian yang selalu meninggal ini saya tengok kebanyakan sekarang yang muda. Jarang kita baca berita 3 orang kakek-kakek tewas karena balap liar, nggak ada itu. Yang balap liar itu biasa yang muda-muda. 2 orang nenek meninggal dunia karena menggugurkan kandungan, nggak ada itu kita tengok beritanya. Sekarang yang gugurkan kandungan ini yang muda-muda. Maka sekarang ini malah yang musim meninggal ini yang muda-muda. Makanya orang mati itu ibarat buah kelapa, buahnya yang tua jatuh, yang muda menjadi. Jadi kematian jangan ditakuti. Kalau orang takut mati, itu penyakit. Yang harusnya Ustaz, kematian dipersiapkan. Karena mati ini nggak ada standar saya bilang. Kalau orang meninggal ada standar umur enak, atau urutan nasab. Kalau berdasarkan urutan nasab enak nunggunya, pasti kakek dulu, habis kakek nenek, habis nenek baru ayah, emak, abang, baru kakak, adik, baru anak, baru cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, kakeknya masih sehat. Orang meninggal juga nggak berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad ya yang meninggal yang namanya A dulu, Ahmad, Ati, Anto, Andi, Arman, Aisyah. Tahun besoknya baru B, Bambang, Baedah, Butet, Basarudin. Ya kalau berdasarkan huruf abjad kan. Ustadz ya aku agak tengah, agak lama sedikit. Irfan Yusuf ya kan agak lama, apalagi daftarkannya pakai Rahul R, lebih lama lagi. Oh kalau haji gitu yang enak yang Z lah Ustadz, Zainuddin, Zainal, Zubaidah. Kenapa enak? Belakangan nggak enak juga, udah habis orang, nggak ada yang mandiin orang ini lagi. Walikulli ummatin ajal, kita ini semua udah punya ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, sedetik nggak bisa mundur, sedetik nggak bisa maju. Jadi kematian nggak tahu kapan datangnya, tapi pasti datang. Nah oleh karena itu sadarilah, teruslah berhijrah, teruslah melakukan perubahan menuju kepada yang lebih baik. Satu lagi penyakit takut tua. Ada orang takut tua Ustaz? Ada. Umur udah 60-an, ngapailah rambut disemir-semir lagi? Itu kan takut tua ya. Cucunya udah nama si rebonding juga nenek. Nenek gatal, jijik kali kita nengok kan. Kenapa Ustaz? Takut tua. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, tua alamiah pasti datang. Kadang-kadang ada orang berdoa, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umurku. Minta panjang umur, dikasih tua takut, kan aneh.
Padahal orang kalau mau panjang umur ya harus tua. Nah makanya tua ini pun ada 3 macam. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelatang, ada tua-tua kelapa. Tua keladi Ustaz, makin tua makin menjadi, judinya makin parah, mabuknya makin gak karuan, makin jauh dari masjid. Orang ajan, ya Allah, dia pun nyaut, kau saja Subhanallah ma'bud, aku nggak ikut, kata kawan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini satu, tua-tua keladi. Ada juga tua-tua jelatang, makin tua makin gatal, pantang, nampak bibir merah, pipi licin, naik kereta yang nengoki sampai nggak nampak lagi, sebaik sadar dari paret rumah orang. Wah. Yang paling bagus yang mana Ustaz? Kalau bisa tua-tua kelapa. Kelapa itu coba perhatikan, baca pohon kelapa itu, makin tua manfaatnya makin besar. Pohon kelapa itu dek, makin tua batangnya makin kokoh jadi jembatan. Disenso jadi broti sama papan. Pelepah bisa bikin ngaduk gemblong sama orang Jawa. Udah siap diambil parang dibentuk jadi motoran anak-anak. Lidinya bisa bikin sapu, janurnya ngelengkung di simpang tanda orang pesta. Sebagian hiasan di rumah orang pesta, sebagian lagi bungkus ketupat di hari raya. Semuanya terpakai. Kelapa mudanya dicari orang kalau selesai vaksin. Asal habis vaksin nyari kelapa muda orang semua. Kelapa tua semua terpakai. Sabut bisa bikin cuci piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang, sisanya untuk buang tai ayam. Orang buang tai ayam kan pakai sabut kelapa ya. Batoknya dibakar keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Santannya bisa bikin ngolah, ampasnya bisa bikin ngepel. Satu pohon kelapa berapa manfaat buat manusia. Ayo saya ajak pemuda-pemuda hijrah, tambah umur terus jadi orang yang bermanfaat. Orang sukses itu belum tentu pejabat, belum tentu. Pejabat pun kalau dia menyengsarakan orang banyak, dia nggak termasuk juga orang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu kadang-kadang nggak punya jabatan pun, tapi orang merasakan manfaat kehadiran dia. Dia punya harta, bagaimana hartanya bisa dinikmati oleh orang lain. Maka kata Buya Hamka, orang sukses adalah orang yang orang lain bisa ikut menikmati kesuksesannya. Kalau ada orang sukses dia sendiri yang menikmati, orang lain belum bisa ikut menikmati kesuksesannya, dia bukan orang sukses. Makanya hidup ini simple. Bagaimana bisa bermanfaat? Kalau kita belum bisa memberi manfaat, menghargai orang yang bermanfaat. Saya selalu bilang, Bilal mayat itu orang bermanfaat itu. Tolong dihargailah. Mohon maaf, kalau bupati habis jabatan berebut orang bu, ada aja yang mau gantikan. Ini Ustaz Khaidir nanti habis periodenya, ada aja yang mau gantikan jadi DPR. Camat misalnya meninggal, ini hari meninggal, malam ini sibuk orang nelpon BKD mau gantikan. Iya, tapi kalau Bilal mayat meninggal, susah kita nyari ganti. Rapat di wirid begaduh. Ketua wirid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi Bilal kita Wak Leman hari minggu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah. Ya kalaupun ada kesamaan nama dan peristiwa, cerita ini di belakang, Wak Leman jangan tersinggung, ini kan contoh aja. Malam hari ini kita akan menentukan penggantinya supaya rapat kita tidak terlalu panjang. Saya rasa kita tunjuk Wak Mail aja lah sebagai pengganti. Kira-kira macam mana Wak Mail? Aku nggak dikasih anak-anak. Tadi anak-anak pesan kalau suruh jadi Bilal jangan mau. Ya ini kerja akhirat ini Wak. Tolonglah dikasih pengertian anaknya. Ya kau lah ngomong sama anakku. Kami takut Wak, anak Wak brimob. Makanya jangan lancip kali muncul kau kata Wak. Ya udahlah kalau gitu kita minta tolong sama Wak Ibrahim aja ya Wak. Aku asam urat kata Wak Ibrahim. Apa hubungan mandiin mayat sama asam urat Wak? Nggak tahu, kalau kena air mayat kumat kata kawan.
Kalau nggak Wak Jono ya Wak, aku batuk. Atau Wak Jono pula, masa tiap mandikan mayat Wak batuk? Aku nggak bisa, alergi. Kalau nyium kapur barus mau batuk aja. Kalau nggak Bang Ucok aja lah Bang. Kalau dia muncung gue lepukkan mau nanti kata Bang Ucok. Semua orang mau tunjuk. Kalau kau yang mau kau jadi Bilal, jangan nunjuk-nunjuk orang. Kau suruh pula aku jadi Bilal. Aku nengok mayat aja takut, aku jadi Bilal. Terakhir begaduh pula merapat di diri. Sementara nanti Bilal mayat yang ada nggak kita hargai. Saya bilang di mana-mana ada orang meninggal, jemputlah Bilal mayat tuh. Kadang-kadang banyak yang udah tua-tua. Apalah salahnya, banyak mobil orang takziah, pinjam Avanza satu-satu. Assalamualaikum Wak, waalaikumsalam. Apa kabar Wak? Sehat. Ada dapat kabar Wak? Kenapa? Ayahku meninggal waktu di malam. Kok bisa meninggal? Ketimpa pensil. Ketimpa pensil kok meninggal? Pensilnya satu peti Wak. Oh ya meninggal orang satu peti pula. Ih gak nyangka aku memang ayah pemacamnya udah terasa itu. Kenapa Wak? Kemarin pulang Jumat dia ngomong memang, Bang nanti kalau aku meninggal abang yang mandiin aku ya. Bilang gitu ayahku Wak. Iya. Dia Wak bilang apa ya? Kalau kau duluan meninggal, kalau aku duluan. Kalau abang duluan, abang mandi sendiri lah. Abang kan Bilal mayat, kata ayah kau juga. Ya udahlah kalau gitu Wak, memang cocok mandikan itu kan wasiat dia. Ya udah nanti aku ke rumahmu. Oh enggak Wak, aku bawa Avanza ini jemput Wak. Enggak, udah nanti aku ke rumah. Enggak Wak, siap-siap ku tunggu. Jadi kita hargai sedikit. Siap mandi, bukakan pintu Avanza tuh, suruh dia duduk, tutupkan, jebret, suruh pegangan di atas. Wibawa sedikit Bilal itu. Ini enggak, kadang-kadang Bilalnya nanya, aku naik apa ke rumah kalian ya? Aku pun cepat nih Wak, Wak kan punya sepeda. Naik sepeda, Bilal tadi rantingnya bolak-balik lepas. Kalau didayung semua marga keluar, kalau nggak sirait, sirega, sirait, sirega, sirait, sirega. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Kalau pejabat datang takziah orang kaya, belum berhenti mobilnya, udah berdiri orang semua mau nyalami. Bilal mayat sampingnya nggak sepeda, nggak ada yang nyalami dia. Dia yang nyalami orang satu-satu. Padahal dialah pemeran utama. Belum kering-keringannya ke belakang, motongi kain, motongi pandan. Udah siap, nggak gampang kerjaannya itu deh. Jangan sepelekan lah Bilal-Bilal mayat, tolong. Air 9 dulu. Dah, mayat itu agak diangkat sedikit kepalanya, didudukkan, kaki dibuka. Duduknya pun sekedar sedikit aja diangkat untuk mendorong, membantu mengeluarkan kotoran. Nggak boleh dudukkannya ditegakkan kayak kita duduk itu, nanti mayatnya bunyi. Kaget kita semua. Angkat sedikit aja, buka kakinya, tekan perut sebelah kanan ini pakai tangan kanan, tekan keluar kotoran, tangan kiri nyambut. Abang kandung bukan, adik kandung bukan, siapa-siapanya bukan, dipegangnya kotoran orang tua kita. Belum lagi nanti ada penyakit di mayat itu, belum lagi mayat-mayat yang hanyut seminggu baru dapat. Penyakit apa nanti mayat kecelakaan, habis giginya, muka hancur. Saya dulu tetangga belakang rumah saya kena gula basah, ini keroak betisnya. Rupanya sama keluarganya dibalut pakai kain sarung, sebulan nggak diganti-ganti. Meninggal sama Bilal mayat disiram pakai air kering, pelan-pelan dibuka. Pas lepas rontok ulat-ulatnya. Itu pun tega orang ngasih Bilal mayat limpul. Ya Allah. Paling banter cepet. Jijik aja aku nengok ini. Cepet. Ini ngundang keyboard yang joget-joget buat dosa di pentas tuh 3 juta, 5 juta, 8 juta dibayar. Ada yang 10 juta. Bilal mayat mandiin orang tuanya, kotoran dibersihkan, penyakit dibersihkan. Masih cepet. Karena ada otak. Saya ceramah gini ada yang pernah nyaut, ya yang penting kan dia ikhlas Ustaz, ikhlas kepala utama itu ikhlas bilang. Kau jangan anggar ikhlas. Kalau cerita ikhlas nggak usah aku ajari Bilal mayat, nggak mau kasih pun dia ikhlas. Cuman kita yang nggak ada otak kita. Ini kerjaan bersinggungan dengan penyakit.
Bilal mayat tuh nampaknya kayak gitu, tapi sebenarnya orangnya mulia di hadapan Allah. Maka kalau melihat orang, jangan dari kedudukan, jangan melihat dari harta, tapi lihat manfaat dia buat orang lain. Guru-guru ngaji, jangan dianggap remeh. Pintar anak kita baca Quran, diajarinya sampai bisa ikut MTQ, ikut perlombaan. Muliakan guru-guru Quran. Saya kalau nengok-nengok trofi gini bergelora lagi jiwa saya. Saya dulu pun pemain MTQ juga, Bu. Gak sombong, tahun 91 saya dulu pernah juara 2 tingkat kebon. Ya, kebon Padang Brarang saya dulu. Saya juara 2 remaja dari 3 peserta. Waktu itu ya, yang satu pun nggak datang pesertanya karena sakit. Ya, dapatlah aku juara 2, tinggal 2 pula pesertanya. Makanya ini alhamdulillah anak-anak yang ikut lomba, saya udah dapat info, tenang, kalian semua saya dapat info, semua peserta dapat nomor. Ya dapat nomor. Kalau juara aku nggak tahu, tapi saya dengar semua dapat nomor ini. Makanya saya pun malam ini ceramahnya ini walaupun kata Pak Nawi tadi sampai jam 2, nah saya yang harus pengertian. Ini ku bantai lah sampai jam 12 ceramah. Anak-anak ini pun ya agak siap-siap lawak nih kata anak-anak dulu. Kapan bagi hadiahnya nih? Lama-lama lancip juga muncul Ustaz nih katanya juga. Jadi berdosa kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang tuh mulia anfa'uhum linnas. Sejauh mana dia bermanfaat buat orang lain. Maka hidup ini sederhana saja sebenarnya. 2 kunci kita jaga. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Kalau saya rasa di sini nggak perlu saya kaji panjang lagi mengenai hablum minallah, apalagi mengenai sholat, karena saya lihat ini yang hadir rata-rata udah orang-orang ahli sholat ini. Insya Allah, saya dulu diajari kiai saya, Bu, bagaimana cara melihat wajah-wajah orang yang ahli sholat, dan saya lihat malam ini rata-rata seperti itu, karena nampak keningnya rata-rata bercahaya, sinar lampu. Ya. Walaupun ada yang nggak sholat ya tinggal 1-2 lah, ya kan, 3, 4, 5, 6 lah, paling banyak pun 7, 8 itu ya. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, bagaimana hidup bermanfaat buat orang lain. Makanya umur ini bukan masalah panjang, tapi berkah. Jangan fokus kepada jumlah umurnya, tapi sejauh mana kita mampu memanfaatkan umur yang diberi untuk berkarya melakukan kebaikan. Umur yang berkah itu umur yang mampu kita menggunakannya untuk berkarya melakukan kebaikan-kebaikan. Saya selalu bilang, umur ini bukan masalah panjang. Umur 95, tapi sama anak cucu nggak tanda, buat apa? Saya kalau ditakdirkan Allah umur 93 tahun, tapi pikun sama anak cucu nggak tanda, nauzubillah lah, kalau bisa jangan. Jadi dosa aja mau nggak? Duduk di teras, cucunya gadis lewat, dipanggil cewek, cucunya pun meninggal aja udahlah tuh kata cucunya juga. Untuk apa 93? Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 92, subhanallah, jam 9 pagi ngobrol sama anaknya, nggak lama keluar orang tuanya, tangan basah, wajah basah, habis wudhu, sholat di musola rumah. Saya tengok jam 9, subhanallah, 92 masih rajin sholat duha. Berkah ini saya bilang. Siap dia sholat, saya datangi, saya cium tangannya, aku salut nengok kakek. Kenapa? Kakek umur berkah, 92 tahun masih rajin sholat duha. Siapa yang duha? Aku juhur pauk. La ilaha illallah. Aku tengok jam 9, malah aku pula dipaukkan wajah. Saya bilang sama anaknya, lo kok juhur? Udah iyakan aja, udah nyanyok, udah nyanyok. Untuk apa 92? Maka Nabi itu paling takut penyakit pikun. Ciri-ciri orang pikun, di ke masjid naik kereta, pulang jalan. Itu ciri-ciri orang pikun.
Sampai rumah anaknya terkejut, loh mana kereta ya? Kereta apa? Tapi ayo tadi ke masjid naik kereta. Astagfirullah, lari lagi balik ke masjid. Di masjid wa imam nanya, lupa ya Wak? Enggak, olahraga. La ilaha illallah. Nabi Muhammad 63 tahun hidup, tapi hidupnya berkah. Buktinya Ustaz, sampai sekarang seluruh penjuru bumi menyebut terus namanya. Zainuddin MZ, nah itu hidupnya berkah itu. Saya berani bilang hidupnya berkah. Meninggal umur 62 tahun, kalau nggak salah ada 12 tahun beliau meninggal. Subhanallah. Sampai sekarang tiap sore suaranya berkumandang di masjid-masjid. Orangnya udah meninggal, nasihatnya masih bisa didengar orang. Allah. Nah itulah kalau berkah itu. Itu yang penceramah Zainuddin MZ. Kalau yang penyanyi dangdut kan Maggie Z. Saya pun baru-baru ini aja tahu buat rupanya Maggie Z ini pun saudara kandungnya banyak. Ada Maggie A, Maggie B, Maggie C. Dia paling kecil, Maggie Z. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hidup umur yang diberi berkarya, lakukan kebaikan-kebaikan. Maka saya salut ini pemuda-pemuda hijrah bisa buat acara seperti ini di hari miladnya, kumpul-kumpul rezeki, beli trofi, beri dorongan buat anak-anak supaya giat belajar Al-Quran. Makanya kita beri dulu surprise, kita beri dulu tepuk tangan untuk anak-anak Al-Hijrah. Subhanallah, ke depan harus lebih banyak hal yang bermanfaat yang kita buat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dari sini kita sadar, oh anakku ikut lomba, juara. Ingat kita guru-guru ngajinya, muliakan guru ngaji. Nanti banyak orang tua dalam kubur disiksa oleh malaikat, dihajar mungkar nangkir, hajar ke, siapa? Bedebam, bedebung, bedebam, bedebung. Toto anaknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkar bilang sama nangkir, bro berhenti bro. Anaknya lagi baca Quran. Malaikat malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang membaca Al-Quran. Akhirnya barulah si emak sadar, ya Allah, rupanya guru ngaji yang menyelamatkan aku, bukan guru matematik, bukan guru bahasa Inggris. Itu pun orang tua kalau anak mau les bahasa Inggris taruh 1.000 bayar, les sempoa gopek bayar, Aska mau masuk perguruan tinggi negeri 1,5 juta mau masuk STAN bayar, guru ngaji 20.000 nunggaknya 6 bulan. Padahal anak jago bahasa Inggris belum tentu nolong orang tua di kubur, gak ada jaminan. Jago bahasa Inggris, anggarkanlah bahasa Inggris tuh, datang ke kuburan orang tua, wait is my mom, mama, how are you mom, how are you? Mamanya pun nyaut, you how nama dari dalam. Tapi kalau anak pintar baca Quran, dia bantu orang tuanya yang dalam kubur. Apalagi kalau sampai hafal Quran. Satu hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, anak yang hafal Al-Quran bisa menarik 10 keluarganya dari api neraka. Subhanallah. Makanya berlomba-lomba ini hari orang tuanya supaya anaknya hafal Quran. 10 keluarganya. Ya alhamdulillah lah Ustaz. Kenapa? Kemanakanku anak abang hafal Quran 30 juz. Anak abang kau kok ya kok kau pula yang senang, kan 10 Ustaz. Ayah mak dia 2, adik dia 3, masih 5 Ustaz. Aku masuk, kata dia. Sampai di surga nengok daftar, rupanya kawannya nomor 11, enggak masuk juga. Jangan ngarapkan anak orang, kalau bisa anak kita sendiri. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang punya anak menghafal Quran. Bahkan nanti di akhirat ada orang tua masuk ke dalam neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu ayahku ya Allah, ayahku ya Allah, ayahku. Malaikat angkat ayahnya. Apa hebatnya anak ini ya Allah, kok bisa dia mengangkat orang tuanya dari neraka? Anak ini hafal Quran. Ayo wak, naik wak, waktu masih gangguin janda waktu itu. Akhirnya anaknya yang orang tuanya masuk. Maka apa yang dibuat komunitas anak-anak hijrah ini, subhanallah, kalau bisa diteruskan ini, mendorong adik-adiknya supaya makin giat terus belajar Al-Quran.
Maka kita pun bapak-bapak, ibu-ibu, tolonglah, anak itu titipan Allah. Dan gak semua orang berumah tangga dikasih anak. Ketika Allah sudah kasih kita anak, itu amanah. Didik dia betul-betul supaya dia jadi qurrata a'yun, menjadi perhiasan yang indah buat mata orang. Makanya dapatkan anak soleh itu kan gak gampang loh. Saya ada orang nanya, Ustaz, macam mana supaya anak kita jadi anak soleh? Kau solehkan diri kau dulu. Macam mana anak kau mau soleh kalau kau sendiri salah? Ayahnya soleh, maknya soleha. Waktu hamil dikandungnya anaknya, khatam Quran, sholat jangan ditinggalkan. Nah itulah langkah-langkah. Suaminya baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Lahir anak laki-laki, azankan kuping kanan. Perempuan, komatkan di kuping kiri. Coba kalau punya suami nggak bisa azan, apa nggak musibah? Yang gadis-gadis ini cari yang jelas agamanya. Kan mau nyari kayak aku pun udah berat. Ya udah duluan Ibu Anjeli, ikhlas lah, boleh buat kan. Maksudnya cari yang lain. Nah, kriteria jodoh itu kan 4, lijamaliha, cantik, ganteng, selera orang kan nggak sama ini. Cantik ganteng ini pun dibuat Allah, selera orang beda-beda. Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka lonjong, ada yang suka oval, ada yang suka segi-empat kayak SpongeBob. Selera orang kan nggak sama ya. Ada yang suka kulit putih, ada yang suka hitam, ada yang sawo matang, ada yang suka wajah perempuan tuh putih kemerah-merahan, ada juga yang hitam kebiru-biruan. Terserah lah, selera orang masing-masing. Nah, kalau bisa dapat suami itu yang memang agamanya, ini kadang lahir anak ngazankan aja pun nggak bisa, karena musibah kali. Saya dulu tinggal waktu di Selesi di PKS Beraran tuh kebun. Lahir anaknya, tancap naik kereta ke rumah. Tok pintu. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Istriku melahirkan Ustaz. Maksudnya istriku melahirkan. Naik sepeda pun, bukan naik kereta pun. Jadi maksud abang apa? Istriku melahirkan. Iya, maksudnya mau apa? Kok datang kemari? Aku mantri bukan, orang rumah bidan bukan. Nah, bini kau melahirkan kok kau kemari? Anaknya diapain Ustaz? Diapain kemana? Aku bilang, baca Quran apa dimarhabankan? La ilaha illallah. Laki apa perempuan? Laki Ustaz. Azan kan di kuping kanan. Azan kayak di TV itu Ustaz? Ya iya. Yang kayak di masjid itu kan Ustaz? Iya. Pakai mic Ustaz. Kepala utawai pakai mic. Oh bantil lah pakai mic. Allah Akbar, Allahu Akbar. Teleran anak kau bilang. Aku bilang bacakan azan, bukan disuruh azan. Aku nggak malu-malu loh Ustaz, daripada salah. Tolonglah ke rumah sebentar. Terakhir diboncengnya aku naik sepeda dia. Kereta dibawa orang rumah. Udah separuh jalan baru sadar aku. Jadi kayak orang Paul aku dibikin kawan gitu. Tekangkang aku di belakang dibonceng. Sampai rumah saya pegang anaknya, saya bacakan kalimat azan. Udah siap saya kasih sama istrinya. Nangis bininya. Itulah orang laki nggak punya malu. Istri melahirkan tak kemana-mana, kau berhadir lagi apalah kau bang. Ngapain kau datang-datang ke rumah Ustaz Rahul? Dia tuh guruku ngaji di Wirid. Jadi tahu lah ya kalau laki ku bodoh. Apalah kau bagus kalau tahu gini dulu kawin mau Ustaz Rahul lagi sekarang. Apalah kau ajan aja nggak bisa, bisanya bikin aja kau. Makanya anak lajang nanti pemuda hijrah jangan sampai dibilang istri kayak gitu. Ya ajan pun nggak bisa kan udah parah kali. Dah dapatkan anak soleh soleha 7 hari dah lahir anak, tebus jiwanya kepada Allah, kekahkan. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Terus Ustaz, cukur rambut bayinya, timbang, kalikan harga perak. Kalau 1 perak 200.000, 8 gram 1.600.000. Bagikan ke fakir miskin, daging-daging kekahnya bagikan. Ayunkan bayi itu, bacakan selawat, marhaban, tabalkan namanya.
Ustaz, kalau ayah maknya dulu belum dikekahkan macam mana Ustaz? Sekarang ada rezeki, ada kekah untuk diri sendiri. Boleh Ustaz? Boleh. Dengan catatan, satu, anak-anaknya udah dikekahkan sih. Oh, jadi kita udah tua-tua gini boleh kekah Ustaz? Boleh. Ada dasarnya Ustaz, kitab Bidayatul Mujtahid. Nabi Muhammad umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, beliau kekah untuk dirinya sendiri. Nah, cuman kita yang udah tua-tua begini, kalau ibu mau kekah, ambil kambing, sembelih, bagikan dagingnya, cukup. Ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Nah, mau kayak apa ayunan ibu? 7 orang lah ngayunkannya. Marhaban. Kalau kandas songket dari bawah. Ya, Nur, kurasa 7 kali ganti pel lah beli ayun. Nggak usah lagi. Nggak usah lagi ibu minta cukur gundul, lari lagi ibu nanti nengok itu. Itu untuk bayi gitu. Terus pilihkan nama untuk anak yang terbaik. Contoh Irfan Yusuf, kan enak gitu dengarkan. Irfan orang yang arif, Yusuf Nabi yang ganteng. Makanya ya Rahul lah ya kan. Aku pun nggak merasa, orang-orang aja yang bilang gitu. Saya hidup ini banyak berkaca gitu. Saya tengok kaca pun nggak mirip memang kok. Rahul yang mirip saya kan, ini masalahnya. Ustaz, kalau ngasih nama anak diambil dari Asmaul Husna misalnya, nama-nama Allah, boleh, tapi jangan tunggal bu, nanti nggak sanggup anak kita. Itu Allah punya. Misalnya gini, nama Allah itu kan Asmaul Husna, ada Ar-Rahman. Jangan ibu bikin nama anak ibu Ar-Rahman. Oh, itu Allah punya, nggak sanggup anak kita nanti. Makanya orang-orang dulu ditambah awalnya Muhammad Rahman. Atau biasa kalau dari Asmaul Husna depannya dibikin Abdul, jadi Abdul Rahman. Ar-Rahim, Abdul Rahim. Al-Malik, Abdul Malik. As-Salam, Abdul Salam. Al-Hamid, Abdul Hamid. Al-Qahhar, Abdul Qahhar. Ar-Razzaq, Abdul Razzaq. As-Somad, nah itulah Ustadz terkenal, Abdul. Kalau nama malaikat boleh Ustadz, saya nggak sarankan. Nanti ada pula yang ngasih nama anaknya Israel, masalah. Bertamu pula ke rumah Kadus. Assalamualaikum Pak Kadus. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel Pak. Ninggal kepala dusun dengan Israel datang. Kok nama-nama Nabi Ustaz? Boleh. Yusuf, Shu'aib, Harun, Nuh, Ismail. Kalau dikutip nama ayah sama nama emak Ustaz, yang penting artinya bagus. Kalau anak saya tertua, saya bikin Muhammad Fandi Al-Hamidi. Muhammad orang terpuji. Fan itu ujung nama saya, Irfan. D-nya itu panggilan emaknya, dia. Jadilah Fandi Al-Habibie, kekasih. Jadi kekasih Irfan dan dia, cocok. Kita kalau nggak cocok jangan dipaksa. Di emak Mardiah, ayah Mahmud, masa anaknya Marmud? Nggak cocok. Emaknya Aisyah, ayahnya Lokot, masa anaknya Sangkot? Ada yang ayah Leman, mak Toyibah, lah masa anaknya Letoy? Kan nggak cocok. Mentang-mentang bapak Aceh, mama Arab, anaknya Tengkurap, kan nggak pas juga. Pilihkan nama yang terbaik, karena nama itu memang doa dari orang tua kepada anak. Terus Pak Ustadz, barulah dia mulai dikenalkan tauhid, dikenalkan dia kepada Allah. Hari ini kesalahan terbesar orang tua, kita selalu mendoktrin anak ketika dia salah, ya Allah, nah kalau kau ayah kau habislah kau. Kalau dia buat salah, ya Allah, nah beserak rumah mak kau pulang selesailah kau. Selalu kita didik anak takut ayah, takut emak. Ada ayah maknya, bagus dia. Ayah maknya nggak ada, tak apa-apa dibuatnya. Tapi kalau anak dididik takut kepada Allah, di dalam kamar mandi pun dia sadar dia sedang diperhatikan Allah Subhanahu. Harus dari kecil betul. Nah, awas, Allah lihat. Nah, awas, Allah marah. Kenalkan kepada dia siapa Allah. Terus apalagi Pak Ustadz? Baru dia didik Quran.
Siapa kita nggak bahagia meninggal, mayat terbujur kaku, anak-anak baca Quran di samping jenazah ya. Ini sekarang kan kebanyakan nggak, orang tua meninggal, Quran diambil, taruh di kepala mayat, nggak dibaca, cuma ditaruh doang. Anak ngobrol di belakang, bini nangis, Quran suruh jaga mayat. Mayatnya merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takziah pun lompat pulang semua. Bu, coba, siapa nggak bahagia kalau bisa kita ninggal, anak-anak kita yang melaksanakan sholat jenazah, yang jadi imam harus anak kita langsung. Kenalkan Quran sama dia. Berapa banyak orang sukses hidup, Quran yang membesarkan. Kita punya Pori Internasional Haji Darwin Hasibuan, itu kebanggaan Sumatera Utara. Allahu Akbar. Sekarang ini yang undang dia baca Quran nanti Mataram, Lombok. Yang undang dia baca Quran Bandung. Kita udah di Papua, udah di Kalimantan. Quran membesarkan nama dia dan mensejahterakan. Sekarang anak-anak hafal Quran, di daerah-daerah Timur Tengah, kadang-kadang mereka cari anak-anak Indonesia, dijadikan imam di sana, digaji sebulan 50 juta, hafal 30 juz, makmur hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah ragu menanamkan Quran kepada anak-anak. Allah akan muliakan dia dunia sampai akhirat. Terus apalagi Ustaz? Baru didik anak dengan akhlak. Tanamkan cinta kepada masjid. Ini banyak kekeliruan pengurus masjid. Anak masuk ke masjid, ribut, dibentak, dipukul, diancam, sehingga akhirnya anak-anak kita jauh dari masjid. Giring dia masuk ke masjid, kita lah yang mengarahkannya. Dan orang-orang tua pun tolong dikawal anaknya. Ini kadang-kadang kan orang tua sekarang gila wakil. Masjid kirim anak wakil, wirid kirim anak wakil, ditahlil anaknya suruh ikut wakil. Ayahnya nggak datang. Aku nanti takutnya ada orang meninggal, akhirnya sekampung ngirim wakil semua. Bingung anak-anak tuh mau diapain jenazahnya. Bawalah ke sungai, celup-celupkan ke sungai, bungkus, selesai. Jangan gila wakil. Bawa anak ke masjid, orang tua kawal langsung ke masjid. Bala bencana di satu kampung dijauhkan Allah kalau masyarakatnya cinta sama masjid. Apalagi kalau anak-anak muda ini, Masya Allah. Wasabun nasa'afi ta'atillah. Banyak anak-anak muda yang dari umur mudanya dia sudah taat kepada Allah. Kalau banyak anak-anak muda cinta masjid, pemuda-pemuda hijrah selalu masuk ke masjid, topang oleh orang-orang tua, kampung itu akan jauh dari bala dan bencana. Makanya ibu-ibu kalau punya suami tiap hari ke masjid, sujud syukur. Jangan ibu marahi. Wakilnya tiap hari ajan, pulang dimarahi. Kau kalau besok ajan lagi kuletup kan muncul kau. Apa salahku deh? Bukan masalah salah. Suara kau kayak comberan, malu aku dengarkan. Kadang yang kayak comberan pula yang memang mau aja, yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. Padahal di kitab Durrah 3 macam manusia sampai masuk ke kubur, ulet cacing pun nggak berani mau makan tubuhnya, nggak busuk mayatnya. Siapa aja Ustaz? Penghafal Quran. Kayak saya bersyukur mak-mak di Tanjung Pura ini juga udah banyak yang hafal sampai 15 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, ya kan? Juz nangka seberang, banyak lagi. Yang kedua Ustaz, orang yang rajin bangun tengah malam. Aku rajin Ustaz, ngapa ibu? Kencing. Kalau kencing gak usah ibu anggarkan. Kalau bangun kencing tidur balik, bangun kencing tidur balik. Besok ke puskesmas saja lah, cek gula, gejala gula itu, masa dianggarkan tadi. Yang dimaksud Ustaz, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Dia bangun tahajud. Apalagi kita yang udah tua-tua ini Bu, kalau bisa tahajud jangan lagi sendiri, ajak suami itu, bangunkan malam hari. Payah kali bangunkannya Ustaz. Itulah jihad ibu, sabar.
Agak dibelai kepalanya, bang, tahajud yuk, tahajud yuk. Tahajud. Udah aku belai Ustaz, makin nyenyak tidur kawan dulu. Ya udah, tinggal dulu, ambil wudhu. Ibu biasakan kalau udah siap wudhu jangan diseka ya, jangan ambil handuk dilap bekas wudhunya, makruh. Itu ibu basuh wajah, air di wajah itu jatuh ke bumi, dia jatuh bersama dengan runtuhnya dosa-dosa yang ada di wajah kita. Basah tangan kita, jatuh airnya dari tangan ini, rontok dia bersama dosa-dosa kita yang di tangan. Gak siap wudhu, datangi lagi suami, belum bangun juga, percikan ke wajahnya. Jadi kita percikan dosa itu ke muka dia, bukan dosanya maksudnya biar kena air wudhu itu bangun dia, bangun. Ayo bangun, nggak mau juga, udah ibu tinggal aja dulu, pakai sarung, pakai telekung. Nggak mau bangun juga, ambil kursi bu, dipukul kan Ustaz, jangan masuk polsek ibu. Kursi taruh di sebelahnya, pakai telekung, ibu duduk di sebelahnya dan bacakan Yasin. Nah, pasti bangun itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, pasti bangun. Tapi dilepuknya ibu waktu itu, mendoakan aku mati mau macam mana. Nikmat kali kalau suami istri itu bertahajud bersama sambil mendidik anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kepada para pemuda-pemuda hijrah dan kepada para orang tua, ayo bimbing terus anak-anak kita, ayo terus berkarya, ayo terus berbuat. Lakukan hal-hal yang terus bermanfaat agar umur kita berkah, dan jangan pernah malu untuk hijrah, karena hakikat hijrah adalah menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya tahu protokol tadi mengatakan bahwa acara yang ditunggu-tunggu adalah ceramah, tapi saya tahu sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang. Aku pun harus tahu diri, itu basa-basi aja tadi tuh kan. Nah, sebenarnya yang ditunggu-tunggu siapa pemenang lomba pada hari ini. Ini mak-mak pun udah agak berdebar-debar, anaknya udah ngantuk, maknya pula yang berdebar, menang gak anakku ini. Tapi yang pasti ibu-ibu, siapapun yang udah tampil tadi, sebenarnya hakikatnya semua yang tampil itu adalah pemenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang kalah, itu kemenangan yang tertunda. Kalaupun kemenangan diraih, itulah buah dari kesungguhan belajar selama ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat milad petuah yang kelima. Mudah-mudahan ke depan akan terus berkarya dan berkarya yang lebih bermanfaat untuk umat, khususnya agama yang kita cintai ini. Selamat juga kepada Pak Camat yang baru saja bertugas, diamanahkan Pak Bupati di Tanjung Pura ini. Beliau putra daerah asli, beliau juga sudah banyak mengukir prestasi. Kita harapkan Tanjung Pura ini akan menjadi kecamatan yang terbang tinggi dan lebih tinggi dari kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Langkat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anak kami yang berhasil meraih juara, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum, jangan berputus asa. Tingkatkan belajar, insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan-kapan diundang, saya datang lagi lah. Yang penting cocok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya aku sangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi.
Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Gara-gara pakai tanjak jadi pandai pantun awal terakhir. Demikian saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.